Martial Peak Novel 3457. Mengapa kamu di sini? Yang Kai menatap Bai Zuo dengan kaget. Bukankah orang ini seharusnya berada di batas bintang? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Bai Zuo berbalik dan duduk di kursi rotan. Raja Iblis setengah baya segera berjalan mendekat dan dengan hormat menuangkan segelas anggur darah untuknya. Bai Zuo dengan lembut memutar gelas anggur transparan di tangannya, menyebabkannya beriak seperti darah segar, melepaskan aroma yang mempesona saat dia tersenyum dan berkata, "Saya adalah salah satu pengawas dari lubang pertarungan darah ini. Jadi tentu saja saya bisa berada di sini." Petik 2. Rahang Yang Kai turun lebih jauh. Kamu adalah bawahan Yurumeng. Yurumeng telah memberitahunya sebelumnya bahwa seluruh wilayah iblis seperti cermin pecah dengan benua terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari 12 Sein iblis mengendalikan sejumlah benua yang terfragmentasi. Dan masing-masing dari mereka memiliki sejumlah Sein setengah. Baru sekarang dia menyadari bahwa Bai Zuo juga salah satu bawahan setengah Sein Yurumeng. Tidak heran dia mengenali Yurumeng di tembok kota. Di samping, kelopak mata Raja Iblis setengah baya tidak bisa menahan kedutan ketika dia mendengar ini. Berpikir pada dirinya sendiri bahwa manusia ini benar-benar berani. Dia tidak hanya memanggil Bai Zuo dengan namanya, tetapi dia bahkan berani memanggil nama yang mulia. Kali ini, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Mungkin Lord Bai Zuo tidak peduli dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Tetapi jika dia berani bertindak tidak sopan terhadap Saint Venerable, bahkan jika manusia ini tidak mati, dia akan dikuliti hidup-hidup. Namun, untuk kekecewaannya, Bai Zuo tidak menanggapi sama sekali. Seolah-olah dia belum mendengar kata-kata penghujatan Yang Kai terhadap Saint Venerable. Betul sekali. Bai Zuo tersenyum dan mengangguk. Bai ini adalah salah satu dari banyak bawahan Half Saint dari Saint Venerable. Aku mengerti. Yang Kai tersenyum dan duduk di kursi di sebelahnya. Tersenyum padanya. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah salah satu pengawas Blood Fighting Pit? Bai Zuo tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu itu mudah. Yang Kai mengangkat tangannya dan menunjuk Raja Iblis setengah baya. Orang ini berutang 1 miliar kristal iblis padaku. Namun dia masih berani mencoba mengambil hadiahku. Katakan padaku apa yang harus dilakukan. Saat ini, dia tidak perlu takut. Sebagian besar orang di wilayah iblis mungkin tidak tahu tentang hubungannya dengan Yurumeng dan hanya tahu bahwa dia adalah manusia yang dibawa kembali dari batas bintang oleh Yang Mulia. Jadi mereka tidak takut padanya. Namun, Bai Zuo telah kembali dari batas bintang. Jadi dia harus sedikit banyak tahu betapa Yurumeng menghargainya. Karena itu masalahnya. Tentu saja tidak masalah menggunakan kulit harimaunya sebagai bendera. Selain itu, karena Bai Zuo muncul saat ini, dia pasti memiliki pemahaman tentang kejadian hari ini. Jadi dia tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Benar saja. Bai Zuo meletakkan cangkir anggur di tangannya dan menatap Raja Iblis setengah baya dengan acuh tak acuh. Apakah itu benar? Raja Iblis setengah baya segera berkata, "Ini benar-benar omong kosong. Saya mohon Tuan untuk mengabaikan omong kosong orang ini." Yang Kai menamparkan meja dan berdiri. "Sialan. Kamu berani berbohong melalui gigimu." Raja Iblis Parubaya melirik Yang Kai dan berkata, "Raja ini hanya mengikuti aturan." Beralih ke Bai Zuo. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan, situasinya seperti ini. Saudara yang ini berpartisipasi dalam pertempuran yang kacau dan mempertaruhkan 100 juta kristal iblis pada dirinya sendiri. Meskipun pada akhirnya dia menang. Menurut penyelidikan bawahan ini, saudara yang ini tidak memiliki 100 juta kristal iblis padanya. Menurut aturan Blood Fighting Pit, bawahan ini tidak perlu membayar 1 miliar kristal iblis. Dan hadiahnya tidak dihitung." Bai Zuo mengangguk. Memang. Yang Kai memelototi Bai Zuo. Bertanya-tanya apakah dia hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Raja Iblis setengah baya sangat gembira ketika dia melihat ini dan menangkupkan tangannya lagi. "Tuan, orang ini memiliki motif tersembunyi dan bermaksud untuk melanggar aturan lubang pertarungan darahku. Jika kita tidak menghukumnya dengan keras, saya khawatir reputasi Blood Fighting Pit akan hancur. Tuan, tolong izinkan bawahan ini untuk menghukum orang ini untuk mempertahankan prestise lubang pertarungan darah dan Yang Mulia." Mendengar ini, Yang Kai agak tercengang.
berpikir pada dirinya sendiri bahwa orang ini benar-benar memiliki lidah yang tajam. Taruhan sebenarnya telah dinaikkan ke tingkat prestise Yu Rumeng, membuatnya terdiam. Itu tidak terlalu serius. Bai Zuo tertawa sebelum menoleh ke Raja Iblis setengah baya dan bertanya, apakah kamu memeriksa cincin luar angkasa dan memastikan bahwa dia tidak memiliki 100 juta kristal iblis? Raja Iblis setengah baya menjawab, tidak. Tetapi karena orang ini menolak untuk bekerja sama, sepertinya dia tidak memiliki banyak kristal iblis. Bai Zuo mengangguk. Sepertinya masalahnya terletak pada 100 juta kristal iblis. Beralih ke Yang Kai. Dia bertanya, apakah kamu memiliki 100 juta kristal iblis? Jika kamu melakukannya, bawa saja mereka untuk diperiksa. Petik 2. Yang Kai ingin meludahi wajahnya. Bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan 100 juta kristal iblis. Jika dia punya, dia pasti sudah mengeluarkannya sejak lama. Bukankah dia hanya menanyakan yang sudah jelas? Tepat saat dia merasa marah, dia melihat Bai Zuo mengedipkan mata padanya dan melirik tangannya sebelum perlahan mengambil gelas anggurnya dan menyesap anggurnya. Dia bahkan dengan sengaja mengarahkan space ring-nya ke Yang Kai. Tingkahnya yang lembut dan elegan ini, ditambah dengan wajahnya yang tampan, membuat mata Xiao Wu melebar. Yang Kai menatap kosong sejenak sebelum tiba-tiba tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah Bai Zuo. Saya ingat sekarang, Saudara Bai. 100 juta kristal iblis yang kamu pinjam terakhir kali harus dikembalikan kepada saya. Petik 2. Bai Zuo hampir memuntahkan anggurnya saat dia menatap Yang Kai dengan kaget. Dia benar-benar ingin bertanya padanya, kapan aku meminjam 100 juta kristal iblis darimu? Niat awalnya adalah meminta Yang Kai untuk meminjam 100 juta kristal iblis darinya, karena dia akan dapat mengembalikannya nanti. Siapa yang mengira bahwa Yang Kai tidak akan bertindak sesuai aturan dan malah menggunakan metode seperti itu untuk meminjam dan mengembalikannya. Mata Raja Iblis setengah baya juga melebar saat dia menatap Yang Kai dan kemudian pada Bai Zuo. Berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu tidak mungkin. Haha, Bai Zuo memaksakan senyum. Meletakkan gelas anggurnya, mengepalkan tinjunya, dan batuk kering. Sudut matanya melirik ke arah Yang Kai. Ingin bangun dan pergi. Tidak lagi peduli dengan hal-hal sepele Yang Kai. Orang yang tidak tahu malu seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa menindaklanjuti. Sudah waktunya untuk membayar kembali. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan space ring lain dan mulai mengutak-atiknya. Melihat ini, Raja Iblis setengah baya terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti permainan kikuk seperti itu? Tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Tuan Bai Zuo benar-benar mau bekerja sama dengan manusia ini. Dia ingin menawarkan beberapa saran tetapi tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Jika Bai Zuo benar-benar ingin melindungi orang ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia berbicara sekarang, dia hanya akan menyinggung Bai Zuo. Kuncinya adalah bahwa Yue Sang telah pergi sejak lama. Jika tidak, dia tidak akan duduk di sini seperti patung. Sesaat kemudian, Bai Zuo melemparkan cincin luar angkasa ke Yang Kai dan memelototinya. Yang Kai berpura-pura tidak melihatnya. Dia juga tidak repot-repot memeriksanya. Dia hanya melemparkan cincin luar angkasa ke Raja Iblis setengah baya dan dengan arogan menyatakan, periksa. Raja Iblis setengah baya mencengkeram cincin luar angkasa seolah-olah itu adalah kentang panas. Berteriak, tidak perlu memeriksanya. Ini adalah cincin luar angkasa dari Bai Zuo. Dan bahkan jika tidak ada satupun kristal iblis di dalamnya, itu masih bernilai 100 juta. Tidak perlu memeriksanya. Karena itu masalahnya. Bukankah seharusnya kamu memberiku hadiah dan kristal iblis yang aku menangkan? Yang Kai dengan dingin mendengus. Raja Iblis Parubaya tidak melihat Yang Kai, malah menoleh ke Bai Zuo dengan ekspresi bermasalah. Tidak ada masalah dengan membayar kristal iblis, tapi hadiahnya. Sejauh yang dia tahu, wanita manusia itu hanya dibawa ke sini oleh Yue Sang untuk menunjukkan wajahnya sebelum dibawa pergi olehnya. Pada saat ini, dia tidak lagi berada di Blood Fighting Pit. Jika Yang Kai menginginkan hadiah saat ini, dari mana dia akan mendapatkannya? Bagaimana dengan hadiahnya? Wajah Yang Kai tenggelam. Dia telah berpartisipasi dalam pertempuran terutama karena Li Siqing.
Dan hilangnya 1 miliar kristal iblis adalah yang kedua. Sekarang Raja Iblis ini ragu-ragu. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Keringat dingin muncul di dahi Raja Iblis Parubaya saat dia menatap Bai Zuo dengan ekspresi bermasalah. Namun, Bai Zuo hanya tersenyum dan menjangkau Yang Kai. Tenang. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar ketukan di pintu dari luar. Segera setelah itu, pintu didorong terbuka dan seorang pria ras iblis kekar melangkah masuk. Dari aura pria ras iblis ini, jelas dia adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Tidak hanya itu, ada juga seorang wanita cantik dan tinggi di sampingnya. Siapa lagi selain Li Siqing? Ketika Raja Iblis setengah baya melihat ini, dia menjadi pucat karena ketakutan dan melihat ke arah Li Siqing dengan kaget. Bukankah wanita ini dibawa pergi? Kenapa dia dibawa kembali? Melihat Raja Iblis tingkat tinggi yang kekar, kilasan pemahaman melintas di benaknya. Semua orang tahu bahwa Bai Zuo dan Yue Sang tidak akur dengan baik. Kali ini, sepertinya mereka berdua bertarung secara diam-diam. Tetapi sekarang sepertinya Bai Zuo yang menang. Untuk sesaat, punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia tidak ingin melibatkan dirinya dalam pertempuran antara Half Saints. Jadi yang terbaik adalah mundur sesegera mungkin. Setelah pembudidaya ras iblis kekar membawa Li Siqing masuk, dia menangkupkan tangannya ke arah Bai Zuo dan berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mata Yang Kai berkedip saat dia samar-samar memahami sesuatu. Di sisi lain, setelah Li Siqing dibawa masuk, dia melihat sekeliling dengan gugup. Baginya, sejak dia dibawa ke wilayah iblis, dia tahu bahwa dia akan hancur. Saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk tidak terkorosi oleh Ki Iblis. Tetapi tidak peduli apa, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia akhirnya akan menjadi iblis. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang ras iblis. Namun, setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba membeku saat dia menatap Yang Kai dengan tak percaya. Dia tidak tahu siapa Yang Kai, tetapi dia tahu bahwa dia berbeda dari pembudidaya ras iblis lainnya. Lebih seperti manusia. Bagaimana mungkin ada manusia di wilayah iblis? Selain itu, dia tidak terpengaruh oleh Ki Iblis. Apakah pria ini juga ditangkap? Tapi itu tidak terlihat seperti itu. Saat dia memikirkan ini, dia melihat Yang Kai berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dan berdiri 3 kaki di depannya. Kamu Li Siqing membuka mulutnya. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, Yang Kai tiba-tiba menamparnya. Dengan ledakan keras, seluruh tubuh Li Siqing terlempar beberapa kali sebelum dia jatuh ke tanah. Darah menetes dari sudut mulutnya. Xiao Wu mau tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar. Sementara Raja Iblis setengah baya juga terkejut. Mata Bai Zuo berkilat, menunjukkan senyum tipis saat dia sekali lagi mengangkat gelasnya dan menyesap anggur darahnya. Bersambung.